Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 pengembangan kurikulum. Saya Muhammad Lutfi Aditya dan kedua pemateri lainnya Holidah Hikmawati dan Arina Manasikana yang akan menerangkan bab kurikulum 2013 revisi. Pertama, pengertian kurikulum. Pengertian kurikulum menurut Profesor Dr. Nasution yaitu sebagai rencana yang disusun melancarkan kegiatan belajar mengajar oleh guru yang diterapkan kepada siswa. Yang kedua yaitu pengertian kurikulum menurut Dr. Haji Sujono, yaitu niat dan harapan yang dituangkan ke dalam bentuk atau rencana program pendidikan. Yang ketiga, pengertian kurikulum menurut Sujarto, yaitu serangkaian pengalaman dan kegiatan belajar yang direncanakan untuk diatasi oleh siswa. Selanjutnya yaitu komponen pengembangan kurikulum. Ada 4. Komponen tujuan, komponen isi, komponen metode, dan komponen evaluasi. Komponen tujuan yaitu struktur yang ingin dicapai dalam mencapai sebuah keberhasilan proses pembelajaran dengan tujuan-tujuan yang sudah dipersiapkan untuk mencapai sebuah keberhasilan. Komponen isi yaitu komponen yang membahas tentang kegiatan belajar mengajar dalam sistem kurikulum. Yang ketiga yaitu komponen metode atau strategi metode-metode yang tepat untuk digunakan dalam proses belajar mengajar atau menyampaikan sebuah ilmu-ilmu dengan metode atau strategi yang tepat. Yang terakhir yaitu komponen evaluasi. Komponen evaluasi sendiri mencakup tentang proses memperbaiki dan mencari kekurangan agar sistem pengembangan kurikulum dapat tercapai dengan maksimal. Karena komponen evaluasi sendiri terletak di bagian akhir dengan proses pengevaluasian atau perbaikan sistem-sistem yang berjalan kurang maksimal sehingga dapat diperbaiki guna untuk meningkatkan atau mengembangkan kurikulum sistem pembelajaran sehingga mampu tercapai dengan baik dan hasil maksimal. Selanjutnya adalah prinsip pengembangan kurikulum 2013. Nah, pengembangan kurikulum berdasarkan pada prinsipnya, yakni yang pertama, kurikulum ini suatu satuan pendidikan atau jenjang pendidikan, bukan merupakan daftar mata pelajaran. Standar kompetensi lulusan ditetapkan untuk satu satuan pendidikan, jenjang pendidikan, dan juga program pendidikan. Kurikulum ini juga harus relevan dengan kurikulum kehidupan, dan kemudian penilaian hasil dari belajar ini ditujukan untuk mengetahui, memperbaiki, ataupun pencapaian kompetensi tersebut. Kemudian, landasan yuridis formal kurikulum 2013. Nah, secara konseptual, kurikulum ini merupakan suatu respon pendidikan terhadap kebutuhan masyarakat bangsa dalam membangun generasi muda bangsanya. Sedangkan secara pedagogis ini, kurikulum merupakan suatu rancangan pendidikan yang memberi kesempatan untuk peserta didik mengembangkan suatu potensi dalam dirinya, di mana
terdapat suatu suasana belajar yang menyenangkan dan sesuai dengan kemampuan dirinya untuk memilih kualitas yang diinginkan masyarakat dan bangsanya tersebut. Jadi, landasan yuridis kurikulum 2013 ini merupakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang membahas tentang suatu sistem pendidikan nasional. Kemudian implementasi kurikulum 2013. Nah, implementasi kurikulum 2013 ini merupakan suatu usaha bersama antara pemerintah dengan pemerintah daerah provinsi dan juga pemerintah kabupaten atau kota. Yang pertama yakni pemerintah ini memiliki suatu pertanggungjawaban dalam mempersiapkan guru dan juga kepala sekolah untuk melaksanakan suatu kurikulum. Jadi di setiap sekolah dasar ataupun sekolah tingkat atas itu pastinya memiliki suatu kurikulum yang diajarkan kepada peserta didik tersebut. Kemudian pemerintah juga memiliki suatu pertanggungjawaban dalam melaksanakan suatu evaluasi kurikulum secara nasional. Pemerintah provinsi juga memiliki suatu pertanggungjawaban dalam melaksanakan suatu evaluasi terhadap pelaksanaan kurikulum yang berkaitan di provinsi tersebut. Yang terakhir yaitu pemerintah kabupaten atau kota juga memiliki pertanggungjawaban dalam memberikan suatu bantuan profesional kepada guru ataupun kepala sekolah dalam melaksanakan suatu kurikulum di kabupaten atau kota yang terkait tersebut. Selanjutnya yaitu pelatihan pendidik dan tenaga kependidikan atau bisa disebut dengan PTK. Pelatihan PTK, apa sih yang dimaksud dengan pelatihan PTK tersebut? Nah, pelatihan PTK ini merupakan suatu bagian dari pengembangan kurikulum yang dimana pelatihan ini disesuaikan dengan strategi implementasi, yaitu dapat kita ketahui pada tahun pertama 2013 sampai 2015 ketika kurikulum sudah dinyatakan sepenuhnya diimplementasikan. Kemudian pengembangan buku siswa dan pedoman guru. Nah, buku dan pedoman guru. Implementasi kurikulum ini dilengkapi dengan suatu buku siswa dan pedoman dari seorang pendidik, pedoman guru, yang dimana yang telah disediakan oleh pemerintah. Nah, jadi strategi ini memberikan jaminan terhadap kualitas isi, bahan ajar ataupun penyampaian buku serta bahan bagi pelatih guru dalam melakukan keterampilan pembelajaran dan penilaian pada proses serta hasil belajar nantinya peserta didik tersebut. Jadi ketersediaan buku ini merupakan meringankan beban orang tua karena orang tua tidak perlu membeli buku baru.
yang telah disediakan di sekolah dasar masing-masing. Kemudian evaluasi kurikulum. Nah, pelaksanaan evaluasi implementasi kurikulum ini dilaksanakan sebagai yakni yang pertama yaitu jenis evaluasi. Jenis evaluasi ini formatif sampai tahun pembelajaran 2015 sampai 2016. Evaluasi pelaksanaan kurikulum yang diselenggarakan dengan tujuan apa? Nah, pelaksanaan kurikulum ini diselenggarakan bertujuan untuk mengidentifikasi suatu masalah pelaksanaan kurikulum dan membantu kepala sekolah ataupun guru menyelesaikan suatu masalah tersebut. Baik, materi selanjutnya ialah model perkembangan kurikulum di Indonesia. Pada tahun 1964, kurikulum bersifat tradisional, yaitu pendidikan dan pengajaran guna memberi penjelasan kepada siswa. Dan pada tahun 1968, mata pelajaran PAI yang awal mulanya masuk dalam pembelajaran budi pekerti pada tahun 1968 resmi menjadi pelajaran sendiri, yaitu mata pelajaran PAI, sebab KPI dibubarkan. Dan pada tahun 1975, kurikulum di Indonesia memiliki kemajuan, yaitu adanya kurikulum yang mengajarkan bahwa pembelajaran harus memperhatikan lingkungan yang ada di sekitar di mana tempat pembelajaran dilaksanakan. Kurikulum ini mulai mengenal prosedur pengembangan sistem instruksional, dan pada tahun 1984 kurikulum memiliki dua pola pembelajaran, memiliki dua arah, yaitu siswa ikut aktif dalam pembelajaran. Siswa ikut aktif dalam mempelajari mata pelajaran tertentu. Pada kurikulum 1984 mengenal adanya sistem semester untuk jenjang SMP dan SMA, sedangkan pada jenjang SD masih menggunakan catur bulan. Selanjutnya pada tahun 1994, kurikulum memiliki 3 tahapan. Yang pertama ialah adanya penerapan muatan lokal. Yang kedua, konsep link dan materi antara pendidik dengan dunia kerja. Selanjutnya yang ketiga ialah peningkatan wajib belajar, yang awal mulanya 6 tahun menjadi 9 tahun. Dan selanjutnya kurikulum tahun 1999. Karena adanya era reformasi, maka kurikulum pada tahun 1999 disebut kurikulum suplemen, yaitu adanya pelajaran P4 atau biasa disebut dengan pedoman, penghayatan, dan pengalaman Pancasila. Yang ketujuh ialah kurikulum tahun 2004 berbasis kompetensi, memiliki 4 poin. Yang pertama, lebih mengutamakan kemampuan. Jadi kemampuan pendidik itu akan berpengaruh kepada peserta didik, dan biasanya itu pada sekolahan itu mengutamakan pengalaman, kemampuan. Yang kedua ialah menekankan bantuan otak kanan itu sangat diperlukan. Yang ketiga, evaluasi lebih menekankan kepada kemampuan atau pencepatan masing-masing siswa. Setiap siswa itu memiliki kemampuan berbeda dalam menangkap materi. Ada yang cepat, ada yang lambat. Dan yang lambat itu membutuhkan
membutuhkan perhatian lebih dari pendidik. Yang terakhir, berbasis kinerja atau lebih menekankan kinerja. Dan kinerjanya itu lebih menekankan ya. Kurikulum tahun 2006 dan 2007 memiliki tingkat satuan pendidikan atau biasa disebut dengan KTSP, memberikan kebebasan pada masing-masing sekolah, yang artinya kepada sekolah dan guru memiliki keluasan dalam mengembangkan kurikulum secara tepat dan proporsional. Selanjutnya ialah kendala atau hambatan pengembangan kurikulum 2013. Perubahan kurikulum adalah pengurangan mata pelajaran dan penambahan jam pelajaran. Terdapat 4 elemen perubahan dalam kurikulum 2013, yaitu standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, dan standar penilaian. Jadi setiap kurikulum itu memiliki standar maksimal sendiri-sendiri. Selanjutnya ialah kemampuan kurikulum 2013. Selanjutnya yaitu hambatan kurikulum 2013. Yang pertama, bertentangan dengan UU nomor 20 tahun 2003 tentang bagaimana sistem pendidikan nasional, karena penekanan pengembangan kurikulum hanya didasarkan pada orientasi pragmatis. Selanjutnya, pemerintah seolah melihat seorang guru dan siswa memiliki kepastian yang sama dalam kurikulum 2013. Yang terakhir ialah pengintegrasian mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dan ilmu pengetahuan sosial dalam mata pelajaran bahasa Indonesia untuk jenjang pendidikan dasar. Faktor pengaruh perubahan kurikulum 2013 menurut Sutopo dan Sumanto memiliki 3 faktor. Yang pertama, bebasnya sejumlah wilayah tertentu di dunia dari kekuasaan kaum kolonialis. Yang kedua, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada saat itu sangat pesat sekali. Yang terakhir ialah pertumbuhan yang pesat dari penduduk dunia. Melonjaknya angka kelahiran itu sangat mempengaruhi pertumbuhan dan pendidikan itu sangat. Dan selanjutnya kurikulum tahun 1999. Karena adanya era reformasi, maka kurikulum pada tahun 1999 disebut kurikulum suplemen, yaitu adanya pelajaran P4 atau biasa disebut dengan pedoman, penghayatan, dan pengalaman Pancasila. Yang ketujuh ialah kurikulum tahun 2004 berbasis kompetensi. Memiliki 4 poin. Yang pertama, lebih mengutamakan kemampuan. Jadi kemampuan pendidik itu akan berpengaruh kepada peserta didik. Dan biasanya itu pada sekolahan itu mengutamakan pengalaman, kemampuan. Yang kedua ialah menekankan bantuan otak. Otak kanan itu sangat diperlukan. Yang ketiga, evaluasi lebih menekankan kepada kemampuan atau pencepatan masing-masing siswa. Setiap siswa itu memiliki kemampuan berbeda dalam menangkap materi. Ada yang cepat, ada yang lambat. Dan yang lambat itu membutuhkan
membutuhkan perhatian lebih dari pendidik. Yang terakhir, berbasis kinerja atau lebih menekankan kinerja. Dan kinerjanya itu lebih menekankan ya. Kurikulum tahun 2006 dan 2007 memiliki tingkat satuan pendidikan atau biasa disebut dengan KTSP, memberikan kebebasan pada masing-masing sekolah, yang artinya kepada sekolah dan guru memiliki keluasan dalam mengembangkan kurikulum secara tepat dan proporsional.